Kesultanan Yogyakarta merupakan kerajaan yang meneruskan gaya pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Salah satu ciri utamanya adalah keberadaan patih atau juga dikenal sebagai Pepatih Dalem, sebuah jabatan kerajaan setingkat Perdana Menteri. Patih Kesultanan Yogyakarta memakai gelar Danureja dan berkedudukan di sebuah wilayah yang disebut Kepatihan. Kesultanan Yogyakarta berdiri berdasarkan perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Oleh karenanya, Kesultanan Yogyakarta pun meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Kerajaan Mataram sebelumnya. Sebelum dikukuhkan sebagai raja, Sultan harus menandatangani kontrak politik dengan pihak pemerintah kolonial. Salah satu bagian dari kontrak tersebut mengatur keberadaan patih. Selain sebagai pembantu Sultan, Pepatih Dalem juga menjalankan fungsi sebagai penghubung kesultanan dengan pihak pemerintah kolonial. Berikut adalah patih-patih yang pernah menjabat sebagai Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta. Namun pemirsa, sebelumnya apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Kanjeng Raden Adipati Danureja I yang menjabat 13 Februari 1755 sampai 19 Agustus 1799. Pada masa mudanya, beliau bernama Raden Bagus Konting Mertowijoyo. Beliau adalah putra dari Kiai Raden Adipati Yudonegoro II, Bupati Banyumas. Semenjak kecil, beliau sudah dikirim oleh ayahandanya untuk mengabdi di Keraton Kartasura, Mataram. Di sini pula beliau menjadi teman akrab dari Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Kesetiaan beliau pada Pangeran Mangkubumi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan VOC. Beliau kemudian menggantikan ayahnya sebagai Bupati Banyumas dengan gelar Kiai Raden Adipati Yudonegoro III. Setelah perang berakhir dan Pangeran Mangkubumi resmi menjadi Sultan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, Kiai Raden Adipati Yudonegoro III dipilih menjadi Pepatih Dalem dengan gelar Kanjeng Raden Adipati Danureja I. Patih Danureja I nampaknya dapat membantu Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan sangat baik. Gubernur VOC saat itu, Harting, menyebutkan bahwa Patih Danureja I yang mendampingi Sri Sultan bagai keris dan warangka yang bersatu memimpin Kesultanan Yogyakarta. Beliau menjabat dari tanggal 13 Februari 1755 sampai dengan meninggal pada tanggal 19 Agustus 1799. Kanjeng Raden Adipati Danureja II yang menjabat dari tanggal 9 September 1799 sampai 28 Oktober 1811. Sebelum bergelar Kanjeng Raden Adipati Danureja II, beliau bergelar Tumenggung Mertonegoro. Beliau merupakan cucu dari Kanjeng Raden Adipati Danureja I. Berbeda dengan kakeknya, beliau terkenal sangat dekat dengan pihak kolonial Belanda. Kedekatan beliau sangat bertolak belakang dengan Sultan Yogyakarta waktu itu, Sri Sultan Hamengkubuwono II, yang sangat keras menentang Belanda. Beliau sendiri adalah menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II karena menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Hangger, putri dari Garwa Padmi Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Vandenberg, Residen Yogyakarta kala itu, mencatat Danureja II sebagai sosok yang jelek kinerjanya karena lebih disibukkan dengan upayanya menaikkan derajat dirinya dibandingkan menjalankan tugasnya sebagai patih. Sri Sultan Hamengkubuwono II kemudian melengsarkan beliau dan menunjuk Pangeran Noto Diningrat sebagai penggantinya.
Pada tahun 1810, Dendles mencopot jabatan patih dari Pangeran Noto-Diningrat dan mengembalikan posisi jabatan patih kepada Danurejo II. Namun secara sosial, beliau sudah direndahkan di keraton. Beliau tidak diizinkan melakukan sungkem pada Hari Raya Idul Fitri. Masa jabatan beliau yang berlangsung semenjak 9 September 1799 usai pada 28 Oktober 1811 ketika dia dibunuh atas perintah Sultan Hamengkubuwono II. Kepada pemerintah Belanda dilaporkan bahwa Danurejo II berhenti menjadi patih karena dipecat. Karena meninggal di keraton, beliau juga dikenal dengan sebutan Patih Sedo Kedaton. Kiai Adipati Danurejo Tumenggung Sindu Negoro yang menjabat pada tanggal 7 November 1811 sampai 2 Desember 1813. Ketika Patih Danureja II meninggal dunia, Sri Sultan Hamengkubuwono II menunjuk Tumenggung Sindu Negoro sebagai wakil patih tanpa sepengetahuan pihak pemerintah Belanda. Hal ini bertentangan dengan kontrak politik yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Tumenggung Sindu Negoro dulunya bernama Mas Ria Menduro. Beliau adalah putra dari Raden Tumenggung Yudonegoro III atau Patih Danurejo I. Hingga akhir masa jabatannya, beliau tidak pernah secara resmi mendapatkan gelar Raden Adipati. Tetapi karena pada masa itu beliaulah yang bertindak sebagai patih, maka beliau sering disebut sebagai Kiai Adipati. Masa bertugas beliau berakhir pada tanggal 2 Desember 1813. Beliau pensiun dengan nama Kiai Adipati Purwo. Kanjeng Raden Adipati Danureja III yang menjabat dari tanggal 2 Desember 1813 sampai 22 Februari 1847. Nama kecil beliau adalah Pangeran Joko Hadioso Diningrat atau dikenal juga sebagai Sumo Dipiro, Bupati Japan atau Majakerta. Selain itu, beliau juga dikenal dengan nama Raden Joyo Sentiko. Beliau menggantikan posisi menjadi patih pada tanggal 2 Desember 1813. Beliau menjadi patih pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono IV yang naik tahta pada usia 10 tahun. Danureja III menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Sasi, putri Sri Sultan Hamengkubuwono II dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono Wulan. Salah satu anaknya, Gusti Kanjeng Ratu Kencono, menikah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Hasil pernikahan ini melahirkan Gusti Raden Mas Menol yang nantinya dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono V saat masih berusia 3 tahun. Dalam perjalanannya, Patih Danureja III condong setia kepada pihak Belanda dan menggunakan kekuasaannya secara berlebihan. Beliau justru menyerahkan pajak pangarem-arem kepada pemerintah kolonial Belanda, padahal pajak tersebut merupakan persembahan rakyat untuk Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, beliau juga menambah jumlah gerbang-gerbang pungutan yang disewakan kepada orang-orang Cina. Sepak terjangnya ini pula yang membuat Pangeran Diponegoro menjadi sangat murka dan menjadi salah satu pemicu pecahnya Perang Jawa. Beliau menjabat sebagai patih hingga tanggal 22 Februari 1847 dan pensiun sebagai Kanjeng Pangeran Kusumo Yudo Hing Japan, meninggal di Majakerta pada tahun 1849. Dalam literatur umum, termasuk dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, beliau sering disebut sebagai Danureja IV. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pencatatan. Beberapa pihak mencatat Kiai Adipati Danureja Tumenggung Sindu Negara sebagai Danureja III, sehingga Sumo Dipiro selaku patih berikutnya dicatat sebagai Danurejo IV, dan ini turut menyebabkan perbedaan penyebutan patih-patih selanjutnya. Kanjeng Raden Adipati Danureja IV yang menjabat dari tanggal 11 Februari 1847 hingga 17 November 1879. Kanjeng Raden Adipati Danureja IV pada masa kecil bernama Raden Bagus Sukabja.
lantas pada masa dewasanya membawa gelar Kanjeng Raden Tumenggung Gondokusumo. Beliau merupakan putra dari Kanjeng Raden Adipati Danurejo II. Selama Perang Jawa, ia menjadi salah satu panglima Diponegoro untuk wilayah Banyumas. Beliau menikah dengan Bendoro Raden Ayu Danurejo, putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV, dan Bendoro Raden Ayu Retno Diningrum. Danurejo IV mengajukan pengunduran diri setelah hampir 33 tahun mengabdi. Kemudian beliau dikenal dengan nama Pangeran Haryo Juru atau Pangeran Juru Rider. Beliau meninggal dunia pada tahun 1884 dan dimakamkan di Astana Melangi sebelah utara Demak Ijo. Kanjeng Raden Adipati Danurejo V yang menjabat dari tahun 1879 sampai 1899. Pada tahun 1889 dilakukan pembangunan ulang Tugu Golong Gilig yang rusak akibat gempa bumi pada tahun 1867. Pekerjaan ini dipimpin oleh Patih saat itu Danureja V. Ketika tugu dalam bentuk baru yang diberi nama The White Pal diresmikan, nama beliau tertulis pada prasasti di tugu tersebut. Prasasti itu masih bisa dibaca hingga kini. Di bawah pengawasan beliau pula terbit beberapa karya sastra yang memuat sejarah Kesultanan Yogyakarta, di antaranya Serat Pustaka Jaya dan Serat Babat Mataram. Beliau menikah dengan putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Pada tanggal 21 Juli 1899 beliau wafat setelah 20 tahun mengabdi. Kanjeng Raden Adipati Danureja VI yang menjabat dari tanggal 17 Maret 1900 sampai 15 Oktober 1911. Danureja VI juga dikenal dengan nama Kanjeng Pangeran Haryo Cokroningrat. Sebagaimana pendahulunya, beliau juga memiliki karya tulis, antara lain Kempalan Kitab-Kitab Islam dan Serat Betal Jemur Ada Makna. Beliau memiliki seorang cucu yang sangat disayangi yang bernama Bendoro Raden Mas Kudi Arji. Ketika dewasa, cucu beliau ini mendapat gelar Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Kelak sang cucu muncul menjadi tokoh tasawuf Jawa, menanggalkan gelar kepangeranan dan menjalani hidup sebagai Ki Ageng Suryo Mentaram. Untuk kisah dari Ki Ageng Suryo Mentaram, Anda bisa menyaksikan di video saya sebelumnya, yang mana linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danureja VII yang menjabat dari tanggal 1 Maret 1912 sampai sekitar Oktober 1933. Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro III, demikian nama beliau sebelum menjabat sebagai Pepatih Dalem, sangat menyukai seni pertunjukan. Beliau berkeinginan membawa pertunjukan wayang orang keluar tembok keraton. Untuk tujuan inilah beliau menciptakan Langen Mandrawanara, di mana tarian-tariannya dilakukan dengan jongkok dan dialognya berupa tembang. Selain itu, beliau juga menciptakan gamelan yang bilahnya terbuat dari pecahan kaca, dikenal dengan nama Gamelan Beling. Beliau menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Ayu, putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Setelah wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 1864, beliau dimakamkan di makam Cendonosari, Dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danureja VIII yang menjabat dari tanggal 30 November 1933 hingga 14 Juli 1945. Danurejo ke-8 atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Kanjeng Raden Tumenggung Harjokusumo adalah patih terakhir Kesultanan Yogyakarta. Beliau dilantik pada tanggal 30 November 1933 di Betawi.
Sama seperti Patih sebelumnya, Danurejo VIII menjadi menantu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan menikahi Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono, putri dari garwa Padmi Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Terlahir di era setelah politik etis memungkinkan beliau mendapatkan pendidikan tinggi. Beliau adalah sarjana politik dari Belanda, lulusan ELS. Saat sudah lanjut usia dan sakit, beliau berhenti dengan terhormat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian menghapuskan jabatan patih dalam struktur pemerintahan. Setelah lengser dari jabatan pepatih dalem, gelar beliau menjadi Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Hardjokusumo. Berakhirnya pepatih dalem. Posisi Patih Dalem sejak awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta memanglah memiliki fungsi dua muka. Satu muka melayani kesultanan, namun di sisi lain juga tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Masa kependudukan Jepang yang menggantikan pemerintah Belanda digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menghilangkan jabatan patih. Langkah ini ditempuh agar kekuasaan atas Kesultanan Yogyakarta dapat digenggamnya penuh dan digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Sejak saat itu tidak pernah ada lagi posisi patih dalam Kesultanan Yogyakarta. Demikianlah sejarah singkat tentang pepatih dalem di Kesultanan Yogyakarta. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik serta saran dan koreksi, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.